Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Zakaria pasal yang ke-9 ayat ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Bersorak-sorak menyambut kedatangan sang raja. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam menyambut kedatangan seorang presiden seringkali kita temui dan kita lihat ada pemimpin di daerah tersebut yang mengarahkan warganya untuk membuat sekedar pagar betis di jalan-jalan yang dilalui oleh bapak presiden atau seorang pemimpin tersebut. Dan ada juga yang mengumpulkan siswa-siswi baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA, sekedar mengibar-ngibarkan bendera atau menyapa, "Halo Pak Presiden." Itulah bentuk sambutan yang disampaikan untuk kedatangan seorang presiden. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula dalam nats ini kita melihat bagaimana Zakaria berkata, "Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem." Ya, bagaimana sorak-sorai yang kemudian digenapi dalam diri Kristus ketika ia memasuki Yerusalem. Bagaimana orang-orang yang ada di situ mengeluh-elukan dia ketika dia hendak masuk ke Yerusalem, dan mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang tinggi." Bagaimana Tuhan Yesus datang sebagai Raja Israel, bagaikan seorang raja yang mencintai rakyatnya sampai ia rela mengorbankan dirinya agar rakyatnya beroleh keselamatan. Sudah pasti rakyat yang akan mentaati sang raja dengan kecintaannya. Kita dahulu adalah pelanggar-pelanggar hukum Allah yang seharusnya mati, tetapi telah beroleh keselamatan karena pengorbanan Yesus yang ia berikan kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia yang tidak berdosa rela dijadikan dosa untuk menerima hukuman kita, dan sebaliknya kita dijadikan benar karena kesalehannya. Bagaimana Kristus menunjukkan kelemah lembutan dengan mau mati di kayu salib, mentaati apa yang telah ditentukan Allah baginya. Dia tidak lari dari kayu salib, dia tidak melawan, meronta, atau apapun sebagai bentuk penolakan dari apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Sebaliknya, dia mau taat menderita untuk mengorbankan dirinya, padahal ia mempunyai kekuatan untuk menaklukkan semua kuasa Romawi, tapi ia memilih tetap tekun memikul salibnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bagaimana kelemah lembutan Yesus tampak dari ketaatannya mengerjakan jalan salib. Tidak sedikit pun ia menolak untuk mengerjakan maksud Allah. Bagaimana Zakaria berkata, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban mudah. Bagaimana kelemah lembutan Yesus itu menunjukkan bahwa dia pribadi yang taat, yang mau mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada dia. Saya kutip dalam artikel GKPA yang berkata, menjadi lemah lembut bukanlah pamer kekuatan atau kegemulaian, tetapi kekuatan yang terkendali untuk taat menggenapi
maksud ilahi. Bagaimana Tuhan Yesus telah menggenapi maksud Allah yang menyuruhnya datang ke dunia ini untuk menebus dosa pelanggaran kita. Karena itu ibu bapak saudara, di renungan hari ini mari kita bersorak-sorak menyambut kedatangannya Sang Raja, sembari belajar taat sama seperti Kristus yang taat kepada Allah. Jadilah orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengerjakan karya keselamatan yang telah kita terima. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami menjadi pribadi yang boleh bersorak-sorai menyambut kedatangan Tuhan, dan boleh belajar menjadi taat sama seperti Kristus yang adalah taat, menjadi pribadi yang lemah lembut, yang menunjukkan bahwa kami juga boleh mengerjakan keselamatan yang telah kami terima. Terima kasih Bapa. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.